Selamat pagi, perkenalkan nama saya Silvia Eklesiana Sitorus dengan NIM 12S24004 dari Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas PBO tentang data types. Nah, jadi soalnya itu ada 5. Yang pertama itu soalnya tentang integer overflow detection. Deskripsinya, baca 2 bilangan bulat bertipe integer, program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer flow, maka cetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, cetak hasil penjumlahan. Dilarang menggunakan long, big integer atau try catch untuk mendeteksi overflow. Nah, di sini inputnya ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 contoh input. Selanjutnya kita akan masuk ke code-nya. Nah, di sini code-nya import Java Adil, di mana dipakai supaya kita bisa pakai scanner ataupun lokal. Yang dimana main-nya sebagai kelas utama yang akan dijalankan dan juga sebagai titik awal dari sebuah program. Selanjutnya, public static void main string array args scanner sc sama dengan new scanner system.in if buka kurung tanda seru sc.hasnext buka kurung tutup kurung sc titik close buka kurung tutup kurung return. Nah, di mana scanner dan check input kosong. Di sini scanner untuk membaca input dari keyboard ataupun terminalnya. Nah, sc.hasnext di sini sebagai mengecek apakah ada inputnya atau tidak. Nah, kalau tidak ada inputnya, maka programnya akan ditutup menggunakan sc.close. Nah, string type. Selanjutnya kita masuk ke membaca tipe soalnya ini. Nah, di sini kan tadi tugas kita tentang integer overflow detection. Di sini kita akan membaca 2 bilangan integer. Yang pertama yaitu A dan B. If buka kurung type dot equals an object, soal nomor 1. Nah, kemarin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita akan menggunakan if else dalam penomoran soal agar dapat disimpan dalam satu folder. Nah, di sini integer A sc.next integer buka kurung tutup kurung, integer B sama dengan sc.next integer buka kurung tutup kurung. Boolean overflow sama dengan false. Nah, di sini kita akan membaca 2 bilangan integer yaitu A dan juga B. Overflow dipakai untuk menandai apakah penjumlahan akan melebihi batas integer atau tidak. Selanjutnya kita akan menggunakan if else untuk mendeteksi overflow. Nah, di sini if B lebih besar dari 0, if A lebih besar dari integer max value dikurang B, maka overflow-nya sama dengan true. Yang kedua, else if B lebih kecil dari 0, if A lebih kecil dari integer min underscore value kurang B, overflow-nya sama dengan true. Di sini penjelasannya bahwasan integer max value sama dengan 2147 itu sama minnya juga. Nah, selanjutnya kalau di B-nya itu positif, maka A tambah B lebih besar dari max value, maka overflow terjadi. Cara ceknya tanpa menjumlahkannya langsung itu dengan jika A lebih besar dari max value ditambah B dikurang B, maka akan terjadi overflow. Jika kasusnya negatif, kalau A tambah B lebih kecil dari overflow, maka itu akan min value. Jika A lebih kecil dari integer min value kurang B, maka akan overflow. Nah, akan kita coba. Di sini soalnya kita coba ini. Oke, outputnya sesuai dengan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, float vs versus double precision track. Baca 2 bilangan desimal, jumlahkan keduanya menggunakan float.
Jumlahkan keduanya menggunakan double. Hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Output harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Selanjutnya kita buka kodenya. Di sini ada else if type dot equals an object soal 2. Penggunaan salam bunyi. Double x sc dot next double buka kurung tutup kurung double y sc dot next double buka kurung tutup kurung. Nah, di mana di sini akan membaca dua angka desimal pakai double dari inputnya. Selanjutnya ada float float sama dengan float kali float x ditambah float y. Double sama dengan x ditambah y. Nah, di situ sum float di sini akan berfungsi sebagai x dan y, tapi dia diubah dulu menjadi float. Setelah diubah menjadi float, maka dia akan dijumlahkan. Nah, untuk sum double di sini berfungsi sebagai dijumlahkan tetapi sebagai double. Selanjutnya double div di sini match.abs sama dengan sum double, di mana match.abs di sini untuk memastikan selalu hasil selisihnya itu hasil dari sum float kurang sum double ini selalu positif. Ini dia akan melakukan printnya, dimana di sini kan ada persen titik 6f. Di sini dia akan menampilkan 6 angka di belakang koma dan juga local dot us-nya ini supaya pemisah desimal, dimana dia akan menggunakan titik bukan koma. Nah, akan kita coba inputnya, dimana soal nomor 2 tadi ini kita akan mencoba untuk memasukkan ini. Nah, jawabannya sesuai dengan outputnya seperti di soal nomor 2 tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3, yaitu primitive versus wrap comparison, di mana description-nya baca satu bilangan bulat n, lakukan angka berikut. Simpan n ke dalam objek integer a, salin nilai a ke integer b, tambahkan 1 ke a, sandingkan a dan b menggunakan operator dengan metode equals, di mana ada beberapa inputnya. Sebaiknya sekarang kita membuka kodenya. Nah, di sini pertama ada else if type dot equals an object soal yang ketiga. Integer n sama dengan sc dot next integer a sama dengan n, integer b sama dengan a. Nah, di mana n dibaca sebagai integer dan juga integer a sama dengan n itu adalah auto boxing, yang dimana integer, yang dimana integer b sama dengan a, b menunjuk objek yang sama dengan objek a sebelumnya. A sama dengan a tambah 1, a itu di unbox jadi integer ditambah 1, lalu dibuat objek integer baru. Selanjutnya kita itu akan membandingkan menggunakan metode equals yang sebelumnya tadi. Nah, ini if a dengan b, yang dimana tanda sama dengan yang ada dua kali ini untuk membandingkan reference atau alamat objek untuk wrapper seperti integer. Karena a sudah jadi objek baru setelah tambah 1, biasanya beda reference atau dia disingkal. Nah, selanjutnya bandingkan equals, yang dimana if a dot equals buka kurung b tutup kurung. Di sini equals untuk membandingkan nilai, karena a sama dengan n tambah 1 dan b sama dengan n, maka nilainya akan beda, maka dia akan salah. System.out.println x equals true, else system.out.println x equals false. Jika sesuai dengan perintah yang di atasnya, maka outputnya akan seperti equals titik 2 true. Oke, kita coba dulu soal nomor 3 tadi. Nah, ini soal nomor 3 kita masukkan
Nah, selanjutnya kita masukkan inputnya. Setelah kita masukkan inputnya, nah hasilnya sesuai dengan output yang berada di soal. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, string immutability dan reference deskripsi. Baca A satu string S, lakukan langkah berikut. Buat string A sama dengan S, buat string B sama dengan new string S. Gabungkan string X ke A, bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan atau metode equals, dimana ada beberapa inputnya juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke code-nya. Oke, code-nya soal nomor 4. Else if type dot equals an object. Soal 4. String S sama dengan sc.next, string A sama dengan S, string B sama dengan new string S, A sama dengan A2X. Nah, di sini A sama dengan S ini untuk menunjukkan string yang sama dengan S, dimana B sama dengan new string S adalah sebagai objek baru yang dimana meskipun dia isinya itu sama. Nah, selanjutnya A sama dengan A tambah X, dimana di sini adalah string immutable, yang dimana A itu akan menjadi sebuah string baru, tetapi B itu akan tetap menjadi stringnya yang lama. Selanjutnya bandingkan, atau di sini if A sama dengan B atau equals dia, maka sistem out print X sama dengan true, sistem out print ln X sama dengan false. Nah, equals ini untuk membandingkan isi, yang dimana A isinya hello X, B bisa hello. Nah, maka dia akan berbeda. Nah, sebaiknya kita coba dulu. Kita buka soal nomor 4 di sini, kita bandingkan contoh. Nah, oke, hasilnya sesuai dengan output nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5, parsing and type practice. Deskripsinya, baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Lakukan langkah berikut. Parse seluruh input ke tipe data yang sesuai, tipe integer kali double. Jika nilai boolean ada false, maka hasilnya akan dikali dengan tipe 1. Cetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Dilarang melakukan casting manual antar tipe. Nah, di sini ada input contoh-contohnya. Nah, kita masuk ke code kita. Ini code nomor 5. Nah, di sini ada else if type dot equals an object. Soal nomor 5 seperti kita harus menggunakan if else untuk setiap soal, yang dimana integer in val-nya itu sama dengan integer dot parse integer buka kurung sc.next double val sama dengan double dot parse double buka kurung sc.next buka kurung tutup kurung boolean flat sama dengan boolean titik parse boolean sc titik next. Nah, dimana di sini integer parse-nya itu sebagai integer dan juga double-nya ini sebagai double, ini sebagai boolean. Nah, di sini kita akan menghitung hasil double result sama dengan interval dikali double var. Nah, jika booleannya itu false ataupun negatif, maka result sama dengan min result. Outputnya 2 di belakang koma di sini karena ada titik 2F. Jadi system.out.printf local dot UF format titik 2 result SC close nya di sini supaya visual scannersnya ditutup dengan baik. Oke, baiklah, kita akan mencoba soal kita yang terakhir, dimana inputnya outputnya sesuai dengan yang ada di soal. Sekian presentasi saya tentang T01 pada hari ini. Terima kasih.